Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Suci Mariati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Jember dari kelas Matematika kelompok B. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Halomahera mengambil materi peluang suatu kejadian. Di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, satu orang diminta untuk memimpin doa. Baik, saya membawakan ini dalam ajaran kepercayaan saya untuk kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami, karena itu Tuhan kami mohon tuntunan daripada-Mu. Inilah doa kami Bapa dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat ya, toh? Ya, Bu. Artinya. Dan, nah untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi tentang peluang. Masih ingat tentang peluang? Ibu. Masih ya? Ya, Ibu. Ya. Materi yang kemarin yang kita pernah pelajari itu tentang kombinasi dengan permutasi, itu masih ada hubungannya dengan yang akan kita bahas sekarang ya. Oke, peluang suatu kejadian. Nah di sini kalian bisa lihat situ. Nah untuk motivasinya ini, materi peluang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian ingin berdagang, mungkin suatu hari nanti kalian ingin menjadi pedagang. Nah ini tentu kalian ingin barang cepat laku. Dari sini kalian akan menghitung kira-kira peluang untuk barang yang laku itu yang akan cepat habis itu yang mana. Nah ini ilmu peluang akan kalian gunakan. Nah di sini ini ada soal asesmen diagnostik. Nanti ini soal kalian kerjakan 2 menit. Nah kalian coba kerjakan dulu. Nanti ini jadi acuan ibu ketika nanti ibu bagi kelompok. Nah, kalian isi cepat ya. Jadi siap. Oke, di situ perhatikan sekeping mata uang logam dengan angka dan gambar. Jika uang logam tersebut dilempar 1 kali, tentukan uang sampelnya itu berapa, kemudian titik sampelnya. Kan ini kan sudah pernah dibahas kalau jadi gampang.
belakang. Nah, sekarang coba perhatikan tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ini kira-kira yang akan kita bukan ini. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menentukan nilai peluang suatu kejadian dengan cepat. Nah, ada dua ini ya. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dengan benar. Jadi ini yang kita harapkan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, kalian pernah ini dadu toh? Dadu. Pada pelemparan sebuah dadu itu, ruang sampelnya itu ada berapa? 6. Ada 6 ya, karena mata dadu itu kan ada 6 sisi ya. Kalau pada pelemparan ruang logam, Ada 2. ada 2. Duanya itu apa saja? Angka dan gambar. Ya, angka dengan Gambar. Ya, jadi pada pelemparan uang koin itu ruang sampelnya itu ada 2 ya, angka dengan gambar. Kemudian, misalnya pada pelemparan dadu itu berarti peluang untuk mendapatkan angka 2. Pada satu dadu itu kan angka 2-nya ada berapa? Ada 1 ya. Jadi peluangnya itu ada 1 juga ya, 1 dari 6. Nah, jadi ini untuk permutasi dan kombinasi merupakan materi prasyarat yang harus dikuasai untuk dapat lanjut ke materi peluang suatu kejadian. Jadi ini harus kalian ingat ini materi sebelumnya ini. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video. Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Jelas. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang peluang suatu kejadian. Yuk langsung saja kita mulai videonya. Peluang suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampelnya, maka peluang kejadian tersebut didefinisikan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian, NA adalah banyaknya anggota A, dan NS adalah banyaknya anggota S. Peluang itu sendiri bernilai lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Nah, apabila peluangnya bernilai 0, berarti kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Sementara apabila peluangnya bernilai 1, maka kejadian itu pasti terjadi. Nah, untuk soalnya kita perhatikan slide berikut ini. Untuk soal nomor 1, tentukan peluang muncul mata dadu genap pada pelemparan suatu dadu. Nah, kita cari terlebih dahulu ruang sampelnya. Untuk pelajaran ruang sampel, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Sini. Ruang sampel tadi kan dinotasikan dengan S. Pada pelemparan satu dadu, maka ruang sampelnya adalah 1 sampai 6. Nah, kita tahu sendiri ya bahwa mata dadu itu cuma dari 1 sampai 6 saja. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa NS atau banyaknya anggota S adalah 6. Kemudian untuk kejadian mata dadu genap tadi, kita misalkan A. Berarti anggota A adalah mata dadu yang bernilai genap, yaitu 2, 4, dan 6. Berarti banyaknya anggota A atau NA sama dengan 3. Rumus peluang tadi adalah NA per NS. NA-nya 3 dan NS-nya 6. Berarti 3 per 6. Apabila disederhanakan sama dengan 1 per 2. Nah, inilah peluangnya. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua ya. 2 dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Nah, kalau tadi cuma 1 dadu ya, kalau sekarang ada 2 dadu. Ruang sampelnya bisa kita data dalam bentuk tabel ya, seperti materi sebelumnya. Inilah dia ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu. Jadi kalau kita hitung banyaknya anggota NS atau ruang sampelnya tadi, berarti ada 6
juga dengan 13. 14 sampai 16. Nah, kalau 11 ini nggak masuk ya, karena dia nilainya sama. Kemudian untuk yang baris kedua, nah ini nggak masuk ya, 2,1 karena ini adalah mata dadu pertama itu lebih kecil dari mata dadu kedua. Sementara yang ini mata dadu pertamanya lebih besar daripada mata dadu kedua, sehingga yang lebih kecil adalah 2,3 sampai 2,6. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini 3,4 sampai 3,6, 4,5, 4,1 per 221. Nah, untuk soal berikut ini kalian cari sendiri ya. Oke, terkait dengan video yang sudah kalian tonton ini, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ya, silakan guys. Saya ingin bertanya, misalkan yang dilempar 2 buah dadu, bagaimana caranya untuk menentukan buang sampelnya? Apalagi yang dilemparkan bukan hanya dadu saja, tapi 2 benda yang berbeda. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ya. Untuk ini, apabila ada 2 benda yang berbeda yang dilempar, berarti misalnya dilempar 1 koin dengan dadu. Kan kita tahu tadi koin kan dia buang sampelnya ada 2, dadunya ada 6. Berarti kalau dicari keseluruhan itu tinggal dikalikan saja 2 dikali 6. 2 kali 6 itu 12 itu menjadi NS-nya atau semestanya keseluruhannya. Bisa? Bisa. Oke. Nah sekarang ini ibu sudah memeriksa kalian punya soal asesmen diagnostik. Jadi dari soal ini ibu tentukan anggota kelompok yang akan ibu bagi ya. Oke, ibu tentukan dari ini. Hasil asesmen diagnostik ini ibu akan membagi dalam 4 kelompok ya. Oke, nanti yang ibu sebutkan nama langsung cari anggota kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu Alfamone, Aprianti Raba, Bernardus, Cynthia, Dina, Mariana dengan Dina tidak. Oke, silakan ini ya. Kemudian kelompok 2 itu Domingus, Angel, Erna, Vivi Dianti, Iren, Juniori dengan Lerens. Oke, kelompok 3 Novianti, Herlina, Petrus, Raniati, Selviana dengan Sete. Oke, kelompok yang terakhir itu Tabita, Salivina, Beriati, Yanse, Yanti dengan Iren. Oke, silakan. Biar kamu orang diskusinya enak, duduk sini. Jangan begini kan udah duduk sini saja. Ibu akan membagi LKPD, nanti kalian kerjasama ya. Oke, kerjasama untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sini. Di sini ada 4 soal, tapi nanti kalian kerjakan semua dulu. Oke, semuanya kerjakan. Nanti ibu yang tentukan, kalian nanti tampil untuk mempresentasikan soal nomor berapa, nanti ibu yang tentukan. Kamu dengan diskusi dengan kamu.
Ini apa? Nanti waktunya ini singkat ya. Oke, tinggal 5 menit saja. Nah, jadi nanti pada saat ibu suruh kumpulkan atau ibu suruh ini langsung dikumpulkan ya. Oke, untuk presentasikan depan. Jadi harus tepat waktu ya. Itu soal yang 4 kerjakan semua ya. Oke, dikerjakan semua. Tapi nanti maju ke depan hanya satu kelompok itu nanti satu soal. Tapi nanti ibu yang tentukan kalian dapat nomor berapa untuk presentasikan di depan. Ya. Siap Bu. Nah sekarang, kalau sudah, sekarang kita tentukan kelompok berapa itu kelompok ini dapatnya soal nomor berapa ya? Nah sekarang kelompok 1 kerjakan soal nomor 2. Oke, ini kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 kerjakan soal nomor 3. Kelompok 3 kerjakan soal nomor 1. Ya. Oke. Kelompok 4 kerjakan soal nomor 4. Sudah ingat? Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Oke, yang lainnya perhatikan ke depan ya. Kalau ada yang tidak dipahami mungkin bisa ditanyakan. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan soal masalah yang nomor 20. Dengan soal 22
sama sebanyak 1 kali. Hitunglah nilai dari peluang kejadian-kejadian berikut. A. Kejadian munculnya kedua mata dadu sama dengan 9. B. Kejadian munculnya mata dadu pertama dan 4 angka 6. Kami memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman bertanya terkait materi ini. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu sebelum dijelaskan. Ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, mengapa muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 9 sehingga NP sama dengan 4? Ya, tahunya pertanyaan itu kan pada kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Kenapa NB-nya ada 4? Oke, Untuk NB. silakan dijelaskan. Baik, terima kasih. Karena kenapa ini jumlahnya 4? Karena dari sini kita mencari nilai untuk 9-nya, maka ada 3,6, 4,5 yang nilainya 9. Dan kenapa 4? Karena di sini ada 4 Ya, ada 4 pasangan di situ. jadi sehingga MB-nya sama dengan 4. Oke, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Oke, silakan. Kalau masih ada bingung, tanya lagi. Silakan. Kelompok 3. Tanya ada yang mengganjal itu. Apa? Oke, silakan. Saya Ibu ingin menjelaskan yang mana pertanyaan sama dengan Ya, jelaskan bagian B. Silakan. Kelompok 1. Baik, ini kan dengan soal misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6, maka A-nya untuk angka 6-nya kita cari di tabel yang seperti yang dijelaskan pada video tadi, bahwa di situ ada 36 jumlah sampel dari kedua dadu, sehingga untuk mencari nilai 6-nya maka di situ kita cari jumlah yang ada angka 6, sehingga di sini karena ada 6 pasangan maka nilai NA-nya sama dengan 6. Oke, Ibu tambahkan sedikit. Kan di sini kan di soalnya, misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6. Jadi mata dadu pertama angka 6. Jadi dadu pertama ini kan dadu pertama, dadu kedua. Jadi kalau mata dadu pertamanya angka 6, bisa saja nanti dadu kedua angka 1. Begini juga sama berikutnya. Dadu kedua
mau ditanyakan? Tas. Baik, jika sudah ada, kami mengucapkan sekian dari hasil presentasi kami mengucapkan terima kasih. Oke, kita berikan aplaus buat kami. Oke, untuk kelompok berikutnya. Oke, untuk kelompok berikutnya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 presentasikan soal nomor 3. Oke, silakan. Oke, setelah kita mempelajari materi hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Oke, CP, silakan. Baik, beberapa kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran hari ini. Yang pertama ialah peluang munculnya kejadian A dalam ruang sampel S adalah peluang kejadian A sama dengan NA per NS, di mana NS tidak boleh sama dengan 0. Frekuensi yang kedua ialah frekuensi harapan munculnya kejadian A dari N kali percobaan adalah frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A kali banyaknya percobaan. Yang ketiga ialah jika A dan A komplemen adalah kejadian saling berkomplemen, maka peluang kejadian A tanpa peluang kejadian A komplemen sama dengan 1. Peluang kejadian A komplemen sama dengan 1 kurang peluang kejadian A komplemen. PA peluang kejadian A komplemen sama dengan 1 kurang peluang kejadian A, atau peluang kejadian A sama dengan 1 kurang peluang kejadian A komplemen. Ya, bagus ya. Kita beri aplaus. Jadi sudah jelas semua ya? Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu kasih kalian tugas mandiri. Kalian coba kerjakan. Ini waktunya cuma 5 menit ya. Oke. Nah, kalian tulis soalnya di depan. Ini soalnya ada. Ini soal gampang saja ini. Oke, silakan dikerjakan. Itu bisa dibaca? Bisa. Ini semua sudah? Sudah, Ibu. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Oke, sudah ya. Nah, ini Ibu minta nanti untuk materinya kalian ringkas ya. Kalian ringkas sendiri. Nah, ini berdasarkan pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sekarang untuk di rumah kan tidak mungkin ini toh, biar tidak pulang dengan tangan hampa, Ibu kasih PR ya. Ya, nanti PR-nya kalian kerjakan di rumah. Nanti pada saat pertemuan berikutnya nanti Ibu periksa. Silakan. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang materi tentang peluang kejadian majemuk. Di situ ada kejadian yang saling berkaitan atau saling lepas. Nanti kalian pelajari ya. Ya, Bu. Ya, nanti ketika itu masuk kalian sudah ada referensi. Nah, sekarang kalau tadi sudah dimulai dengan berdoa, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran Ibu minta satu orang lagi untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Yesus, terima kasih karena kami mendengar kami sampai sekarang. Berharap pelajaran yang ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kami.
Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Baik.